Isa Almasih dan Yesus Kristus sama atau beda? Mari saat ini kita mau sama-sama membahas tentang hal ini. Kalau kita melihat Isa Almasih dan Yesus dari sudut pandang bahasa, maka Isa Almasih secara bahasa adalah sama dengan Yesus. Bahasa Aram atau Syria dari Yesus adalah Yishu. Syria dialek bagian barat, sedangkan bahasa Syria dialek bagian timur adalah Yisha. Nah, dari Yisha ini diserap oleh bahasa Arab menjadi Isa. Jadi, secara bahasa, Isa memang sama dengan Yesus. Jadi, kalau kita mau memakai nama Isa Almasih, itu tidak masalah. Itu juga merujuk kepada Yesus. Dan beberapa di antara kitab-kitab versi-versi yang lain, itu menyebut Yesus Kristus itu juga sebagai Isa Almasih. Jadi, Isa Almasih dan Yesus secara bahasa itu adalah sama. Tetapi secara pribadi atau teologi, Isa yang ada di dalam Alkitab dan di Al-Quran itu berbeda. Karena kisah dan catatan dalam dua kitab ini berbeda. Kita mau lihat sama-sama perbedaan yang ada yang dicatat dalam kedua kitab ini. Yang pertama, perbedaan tentang orang tua. Isa di dalam Al-Quran dia lahir dari seorang perawan Maryam tanpa menikah, berarti tidak punya suami. Dalam Al-Quran dikatakan Isa bin Maryam, maka Isa dalam Al-Quran ini diasumsikan tidak ada ayah, yang ada hanya ibu. Tidak ada nama ayah yang dicatat. Tetapi Yesus atau Isa yang ada di dalam Alkitab itu lahir dari perawan Maria dengan mempunyai seorang suami bernama Yusuf. Walaupun sampai Yesus lahir, mereka tidak bersetubuh. Matius 1 ayat 25. Jadi Yesus itu murni lahir tanpa adanya hubungan biologis pria dan wanita. Dari sini ada perbedaan antara orang tua mereka, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, perbedaan tentang saudara dari orang tua. Isa di dalam Al-Quran lahir dari seorang perawan Maryam, saudara Harun. Padahal kalau kita tahu Harun adalah saudara Musa dan Musa sangat jauh zamannya dengan Yesus. Nah, itu tertulis di Al-Quran surat Maryam pasal 19 ayat 28. Kalau kita lihat juga, tetapi di dalam Alkitab, Yesus atau Isa di dalam Alkitab itu lahir dari seorang perawan Maria. Saudaranya itu Elisabeth, bukan saudara Harun. Nah, itu tertulis dalam Lukas 1 ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 baginya yang disebut mandul itu. Jadi saudara dari orang tua Isa yang ada di Alkitab dan di Al-Quran itu berbeda, Bapak Ibu Saudara. Yang satu saudaranya Harun, yang satu saudaranya Elisabeth. Kemudian yang berikutnya, perbedaan tempat lahir. Isa di dalam Al-Quran itu dikatakan lahir di bawah pohon kurma. Tetapi Yesus atau Isa yang ada di dalam Alkitab itu lahir di Migdal Eder, Bethlehem, dan dibaringkan di dalam palungan. Ini sesuatu yang berbeda juga, perbedaan tentang tempat lahir. Lalu kemudian perbedaan mujizat. Dikatakan di Al-Quran dari bayi Nabi Isa itu telah melakukan mukjizat, yakni dapat berbicara dan juga menciptakan burung dari tanah liat pada waktu masa kecilnya. Tetapi kalau kita melihat Isa atau Tuhan Yesus yang ada di dalam Alkitab, itu dikatakan melakukan mujizat pertamanya, yaitu air menjadi anggur di pernikahan Kana. Itu adalah mujizat pertama dari Yesus atau Isa yang ada di dalam Alkitab. Dan itu tertulis di dalam Yohanes pasal 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Kemudian berikutnya perbedaan tentang status. Nabi Isa dalam Al-Quran hanya seorang nabi saja. Tetapi Yesus atau Isa di dalam Alkitab bukan cuma nabi, tapi juga guru. Tapi juga selain itu,
Yesus atau Isa di dalam Alkitab disebut sebagai Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian perbedaan status misi. Di Al-Quran dikatakan Isa bukan seorang juru selamat, tetapi Yesus atau Isa di dalam Alkitab merupakan seorang juru selamat atau Mesias. Itu tertulis di dalam Yohanes, Lukas, dan juga Markus, Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian, yang terakhir adalah perbedaan dalam kematian dan penyaliban. Di dalam Al-Quran, Isa diangkat Allah, naik ke surga, berarti tidak disalib. Nah, ini sebetulnya dicomot dari ajaran Basiledes dan Injil Apokrif yang lainnya. Tetapi kalau kita melihat Isa atau Yesus yang ada di dalam Alkitab, itu mati di atas kayu salib sebagai juru selamat. Ada di dalam Matius pasal 27 ayat 32 sampai 56 dan juga Injil-Injil yang lainnya, Bapak Ibu Saudara. Tapi terlepas dari yang namanya perbedaan-perbedaan ini, beberapa penafsir mengatakan juga ada persamaan-persamaannya, yaitu persamaan Yesus dan Nabi Isa. Sama dari deskripsi kedua kitab yang ada, baik Al-Quran ataupun Alkitab, yang mengatakan bahwa persamaannya Isa baik di dalam Alkitab ataupun Al-Quran itu memiliki nabi pendahulu, yaitu kalau di Al-Quran Yahya, kalau di Alkitab itu Yohanes. Lalu Isa dan Yesus lahir dari roh. Isa dan Yesus adalah sama-sama dianggap kalimatullah atau firman Allah. Dan Isa dan Yesus itu sama-sama pribadi yang suci. Kemudian Isa dan Yesus melakukan banyak mujizat, bahkan membangkitkan orang mati. Jadi di Al-Quran dan di Alkitab sama-sama mencatat itu. Kemudian Isa terangkat ke surga dan sekarang berada di sisi Allah. Itu sama-sama juga dicatat, dan kemudian juga dicatat sama-sama Isa dan Yesus itu akan datang kembali sebagai hakim yang adil. Nah, lewat beberapa orang yang menafsirkan ternyata ada persamaannya juga, maka timbullah sebuah kesimpulan, yaitu ada sebuah pandangan yang mengatakan pribadinya baik Isa yang ada di dalam Alkitab dan Isa yang ada di Al-Quran itu pribadinya sama, tetapi beda cerita. Nah, ini bisa diumpamakan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau mungkin kita tahu Bruce Lee. Nah, Bruce Lee itu sudah meninggal, lalu sebuah buku A itu mengatakan Bruce Lee itu keturunan Chinese. Matanya sipit, meninggal karena pembengkakan otak. Tetapi buku B itu mengatakan Bruce Lee itu keturunan Amerika. Matanya bulat, meninggal karena diracun. Jadi, kalau beberapa orang menyimpulkan kalau pribadi Isa baik di Alkitab ataupun di Al-Quran itu sama, tapi beda cerita, itu kita harus mau tidak mau akan menyimpulkan juga salah satu dari buku itu menceritakan yang salah. Karena mereka bercerita sesuatu yang berbeda. Jadi kesimpulannya kalau kita mengatakan pribadinya sama tapi beda cerita, itu kita bisa juga akan menyimpulkan salah satu dari buku yang menceritakan itu adalah salah. Nah, tetapi kalau yang kedua, kita bisa menyimpulkan juga bahwa secara pandangan bahasa baik Isa itu di Alkitab ataupun di Al-Quran, itu pandangannya bahasanya sama, tapi pribadinya berbeda. Jadi nama Isa sama dipakai oleh pribadi yang berbeda. Jadi di Alkitab ada cerita tentang Yesus yang juga disebut Isa, di Al-Quran ada cerita tentang Isa, tetapi orangnya berbeda satu sama lain. Cuma memakai nama yang sama, Bapak Ibu Saudara. Nah, dari sini tergantung Anda lebih menyukai pendapat atau kesimpulan yang mana. Yang mengatakan pribadinya sama atau dengan cerita yang berbeda, atau secara bahasa saja sama tetapi pribadinya berbeda. Terakhir, yang perlu saya tekankan adalah saya ingin mengatakan sebuah kata bijak. Jika Tuhan memberiku cinta dengan dibungkus agama, maka aku jaga agamaku tanpa menyakiti agama orang lain.
Dan jika Tuhan memberiku rasa yang dibalut dengan toleransi, maka akan kuhargai pendapat orang lain. Jika masih ada yang mempermasalahkan dua hal itu, dia adalah manusia yang amatir. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya harap dengan hal ini kita bisa sama-sama menghargai satu sama lain setiap pandangan-pandangan yang ada. Walaupun mungkin kita punya pandangan yang berbeda, punya menganut sesuatu yang berbeda, tapi mari sama-sama kita mau menghargai satu sama lain. Setiap orang punya pendapatnya masing-masing, punya pandangannya masing-masing, dan punya keyakinan masing-masing. Mari kita saling menghargai satu sama lain, dan silakan Anda berkomentar dengan sopan di kolom komentar yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.